Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 KMFI Pengelolaan Bencana kelas A, dan pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan mengenai penanganan bencana pre-insiden. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azizia Rani Fathia Rahman, dan ada rekan saya, Ananda Amalia, Destia Aisyah, NK Sabita, dan Sylvia Octavia. Baik, jadi penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu terdapat 3 tahapan penanggulangan bencana, yaitu fase pra-bencana, fase saat bencana, dan fase saat pasca bencana. Kemudian penanganan pra-bencana ini dibagi menjadi 2 macam situasi. Yang pertama ada situasi tidak ada bencana yang terdiri dari pencegahan, pengurangan risiko, pemanduan dan perencanaan bangunan, analisa risiko bencana, pelatihan dan pendidikan, penataan tata ruang, dan persyaratan standar teknis. Selanjutnya ada situasi ada potensi bencana yang terdiri dari tiga hal, yaitu mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan. Oke, pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Selanjutnya ada kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui perorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna berdaya guna. Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 terdapat aspek manajemen kesiapsiagaan yaitu terdiri dari 5 hal ya. Pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, aksi, kontrol, dan evaluasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah peringatan dini. Peringatan dini merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Prinsip peringatan dini ini adalah pada tingkat masyarakat, yaitu tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Unsur peringatan dini terdiri dari yang pertama adalah pengetahuan tentang risiko bencana, kemudian adalah pemantauan dan layanan peringatan, kemudian penyebarluasan dan komunikasi, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk penanggulangan. Dan lembaga yang berwenang adalah BNPB, kemudian ada BMKG, ketiga ada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau yang biasa disingkat dengan PVMBG, kemudian adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, dan yang terakhir adalah Kementerian Kehutanan. Kemudian di sini adalah format peringatan dini terbagi. Yang pertama adalah normal, di mana kondisi aman, kemudian kondisi keseharian rata-rata dari ancaman yang diketahui dari berbagai data ilmiah. Yang kedua adalah waspada. Waspada yaitu terjadi peningkatan ancaman dan risiko di atas rata-rata normal yang dibuktikan dari hasil analisis data-data dan informasi ilmiah yang sudah dikumpulkan. Kemudian adalah yang ketiga adalah siaga, yaitu terjadi peningkatan ancaman dan risiko yang signifikan tetapi masih dapat dikendalikan. Yang keempat adalah awas, tingkat ancaman dan risiko sedemikian tinggi sehingga membahayakan masyarakat. Selanjutnya, kemudian adalah mitigasi. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Terdapat 4 hal penting dalam mitigasi bencana yang dapat dilakukan, yaitu tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk setiap jenis bencana. Kedua, sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana karena bermukim di daerah yang rawan bencana. Ketiga, mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul. Empat, adalah pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada unsur mitigasi. Ada yang pertama adalah penilaian bahaya untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang terancam serta tingkat ancaman. Kemudian yang kedua ada peringatan atau warning untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan mengancam seperti tsunami, aliran lahar akibat letusan gunung berapi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada persiapan tergantung pada unsur mitigasi sebelum yang membutuhkan pengetahuan tentang daerah yang memungkinkan terkena bencana dan pengetahuan tentang sistem peringatan untuk mengetahui
kapan harus melakukan evakuasi dan kapan saatnya kembali ketika situasi telah aman. Selanjutnya, ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan pencegahan dan mitigasi bencana seperti menerbitkan peta wilayah rawan bencana, kemudian memasang bambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana, selanjutnya mengembangkan sumber daya manusia satuan pelaksana, yang keempat ada mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, lalu membuat bangunan yang berguna untuk mengurangi dampak bencana, kemudian membentuk pos siaga bencana, lalu mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada warga, dan yang terakhir mengevakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman. Ada juga bentuk upaya mitigasi seperti desa tangguh bencana, yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012, tujuan dari pembentukan Destana adalah untuk melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, lalu meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana, lalu meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB, lalu meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberi dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB, lalu meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli. Baik, untuk selanjutnya, yaitu ada komponen Destana yang terdiri dari legislasi, yaitu penyusunan peraturan desa yang mengatur pengurangan resiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa. Kemudian ada perencanaan, yaitu penyusunan rencana penanggulangan bencana desa. Kemudian ada kelembagaan, yaitu berupa pembentukan forum penanggulangan bencana desa atau kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat. Kemudian yang keempat ada pendanaan, yaitu rencana mobilisasi dana dan sumber daya dari APBN kabupaten atau desa, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta, dan serta dari pihak-pihak lain yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima ada pengembangan kapasitas, yaitu berupa pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu kegiatan-kegiatan mitigasi fisik, struktural, dan non-fisik. Kemudian untuk prinsip dari Destana, ada bencana urusan bersama, kemudian berbasis pengurangan resiko bencana, pemenuhan hak masyarakat pelaku utama, dilakukannya secara partipatoris, mobilisasi sumber daya lokal, inklusif, berlandaskan kemanusiaan, kesetaraan gender, keberpihakan pada kelompok rentan, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, multi ancaman, otonomi dan desentralisasi pemerintahan, pemandu pembangunan berkelanjutan, serta diselenggarakan secara lintas sektor. Next. Kemudian untuk strategi dari Destana sendiri, yang pertama ada pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. Yang kedua adalah tekanan khusus pada pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dan fasilitas eksternal seminim mungkin. Yang ketiga ada pembangunan sinergi program dengan seluruh pelaku. Kemudian ada dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya, dan bantuan teknis dari pemerintah. Yang kelima ada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa dan kerentanan warga. Kemudian ada pengurangan kerentanan masyarakat desa untuk mengurangi resiko bencana. Ada peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana, penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko, pemanduan upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan demi keberlanjutan, dan yang terakhir adalah pengurus utamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga atau institusi sosial desa atau kelurahan sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat. Next. Selanjutnya ada kegiatan pengembangan Destana. Yang pertama adalah pengkajian risiko bencana yang terdiri dari menilai ancaman, menilai kerentanan, menilai kapasitas, serta menganalisis risiko bencana.
Kegiatan yang kedua yaitu perencanaan PB dan perencanaan kontingensi desa yang terdiri dari perencanaan penanggulangan bencana desa dan rencana kontingensi desa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya melakukan pembentukan forum PRB atau pengurangan risiko bencana desa. Nah, dalam forum ini perlu dilakukan penyusunan rencana kerja yang realistis dan dapat dikerjakan. Kemudian juga dilakukan prioritas rencana aksi masyarakat serta sumber penganggarannya. Kemudian melakukan peningkatan kapasitas warga dan aparat dalam penanggulangan bencana. Kemudian melakukan pelaksanaan PRB atau pengurangan risiko bencana di desa atau kelurahan. Selanjutnya dilakukan pemanduan PRB ke dalam rencana pembangunan desa dan selanjutnya akan dilakukan legalisasi. Kemudian selanjutnya yang terakhir akan dilakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program di tingkat desa atau kelurahan. Next, selanjutnya dalam melakukan pendekatan destana dilakukan metode sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penilaian risiko bencana bersama dengan perangkat desa melalui 3 komponen, yaitu seperti melakukan penilaian atau pengkajian ancaman, kerentanan, dan kapasitas atau kemampuan. Kemudian dalam melakukan metode ini diperlukan beberapa perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan pengkajian risiko seperti HVCA atau Hazard Vulnerability and Capacity Assessment. Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan penanggulangan bencana di desa bersama dengan perangkat desa. Pada metode ini dilakukan penyusunan kegiatan penanggulangan bencana melalui metode seperti forum group discussion bersama dengan perangkat desa seperti kepala desa, puskesmas, kepala RW, dan RT. Kemudian melakukan pembentukan forum penanggulangan bencana bersama perangkat desa pula. Metode ini dilakukan sama seperti sebelumnya, pendekatan sebelumnya, yaitu melalui forum group discussion bersama dengan perangkat desa. Next. Selanjutnya, melakukan peningkatan kapasitas warga dan aparat dalam penanggulangan bencana dan melalui pelatihan kebencanaan pada warga dan perangkat desa. Metode yang dapat digunakan pada pendekatan ini melalui seminar dan simulasi kebencanaan. Kemudian dapat juga dilakukan musyawarah dengan perangkat desa untuk melakukan pemanduan penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan desa. Metode yang dapat digunakan pada pendekatan ini yaitu dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan bersama dengan perangkat desa seperti kepala desa, puskesmas, kepala RW, dan RT. Selanjutnya dilakukan legalisasi desa tangguh bencana. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.